Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sul di sini dan video kali ini saya akan membahas Mi 10 flagship, bukan Mi 10T, tapi ini adalah Mi 10 yang flagship edition. Yuk. Jadi ini udah saya unboxing ya, karena ini tuh sebenarnya HP second seperti biasa. Dan ya kalau teman-teman udah lama di channel ini pasti udah tahu ya, di sini tuh membahas banyak banget HP. Bukan banyak sih, membahas tentang HP-HP second. Dan inilah HP second yang gue dapatkan yaitu Xiaomi Mi 10. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini HP second nih ini ya. Tapi kondisinya tuh masih mulus banget ya. Bisa teman-teman lihat ini mulus parah sih. Dan nggak ada lecet gitu kan. Ya. Ini oh di sini oh ini bukan lecet. Jadi ini kondisinya mulus banget dan harganya yang saya dapatkan itu di 6,7 juta. Bang dapat di mana? Oke, saya ini dapatnya di eh, forum penjual di Facebook lah pokoknya ya. Jadi kalau mau cari-cari barang itu biasanya hari di market Facebook itu harganya lebih bervariatif. Dan ya seperti biasa saya kesampingkan dulu ini. Untuk kondisinya pun juga masih lengkap banget ya. Ini di dalam dia. Ini masih lengkap banget, di dalam masih ada casnya, masih lengkap banget. Nah, kita bahas lagi ya. Oke, jadi ini tuh flagship Xiaomi di tahun 2020 kemarin. Lebih tepatnya di bulan November. Bisa dibilang ini true flagship ya. True flagship pertama Xiaomi yang dimasukkan ke Indonesia. Nah, tuh selain itu dia tuh udah mendukung 5G ya. Udah mendukung 5G dan selain itu kita buka dulu. Selain itu dia menggunakan Snapdragon 865 yang notabene flagship paling yang stabil untuk sekarang ya. Kalau yang 88 itu kan banyak isu overheat. Nah, saya akan bacakan sedikit speknya buat teman-teman yang lagi pengen cari HP bekas tapi berkualitas mantap. Yang pertama dia udah mau pakai itu layarnya sudah Super AMOLED ya sampai 90 Hz dan Snapdragon 865 5G. Yang kedua dia sudah memakai UFS 3.0 dan ini tuh udah yang RAM internalnya 256 dengan RAM 8 GB. Untuk kameranya sendiri di sini yang dia pakai yang tipe 4 berapa nih? 1 2 3 kamera ya. Yang kamera pertamanya atau main kameranya tuh sebesar 100,8 108 megapiksel dengan bukan lensanya f1.7 ya, lumayan besar. Dan yang kamera keduanya yaitu 12 megapiksel, kamera wide ya, kamera wide-nya 12 megapiksel. Dan untuk yang makronya mana sih? Yang makronya tuh ya 2 megapiksel yang ini. Dan ini juga 2 megapiksel untuk depth sensornya ya. Jadi dia mempunyai 4 kamera. Dan dual LED juga ya, ini dual LED walaupun LED-nya kecil. Oke. Selain itu dia mampu merekam sampai 8K. Wow. Ya, 8K ya, namanya juga flagship di tahun itu. Terus feel menggenggamnya itu terasa compact dan ya kalau terasa flagshipnya sih enggak terlalu gimana gitu ya. Maksudnya iya dia tetap kokoh dan terasa lumayan premium, tapi nggak premium banget lah. Oke, gimana sih? Seperti itu lah contohnya ya. Nah lanjut, dia tuh sudah menggunakan baterai sebesar 4780 mAh. Ya itu aja yang spek singkatnya ya, yang pasti-pasti aja. Untuk kamera depannya tadi sebelum sebutkan, selfie kameranya itu 20 megapiksel dan dia juga mampu sampai wide. Nah, yang bagus dari Xiaomi Mi 10 itu dia tuh kamera speakernya teman-teman yang udah dual speaker. Ya, ini speakernya satu dan di bawah ini. Ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari apa sih? Maksudnya buat teman-teman yang lagi cari HP untuk mengganti HP-nya mungkin ini bisa dipikirkan ya dibandingkan teman-teman beli HP baru seperti Mi 10T Pro ini harga barunya itu masih 7 jutaan dan untuk speknya pun hampir sama. Ya, saya coba bandingkan aja ya. Saya jadikan perbandingan. Bentar, lanjut lagi. Ya,
Oke. Kalau Xiaomi Mi 10T itu kalau dari bentuk kameranya ya kayak komplek perumahan gitu ya, dia udah satu baris gitu. Kalau yang Mi 10 ini dia berbaris ke bawah dan terpisah ya. Kalau desain sih saya oke sih ini. Kayaknya lebih rapi dibandingkan ada tercecer seperti ini. Tapi kalau untuk ketinggian BAM ya ini BAM-nya lebih tinggi sih kalau saya pribadi lihatnya. Dari tapi secara garis besar desainnya hampir sama, yaitu antena, tombol kuncinya, tombol volume, dan bagian bawah juga masih senada dengan kakaknya ya. Ya, hampir sama semua. Terus bedanya tuh Xiaomi Mi 10G ini dia cuma single SIM, jadi nggak bisa pakai dua. Bagian atas dan posisi kameranya juga hampir sama. Bagian atas infrared, dan perbedaannya untuk bagian atas Xiaomi Mi 10 ini udah mempunyai speaker tambahan. Kalau yang Mi 10T Pro ini nggak ada ya. Nah, tapi kalau untuk secara digenggam ya saya lebih senang yang ini sih, Mi 10 ini dibandingkan Mi 10T Pro ini. Oke, terus perbandingannya kalau dibandingkan ya, ini saya bandingkan aja sekalian karena harganya lumayan deket ya. Kecuali teman-teman lagi cari juga yang second. Kalau secondnya ini mungkin teman-teman bisa dapat di 5,5 atau 5,6. Kalau ini ya beda beda sejuta lah ya. Kalau sama-sama barunya mungkin beda 2 juta. Kalau Xiaomi Mi 10J ini 10J, Mi 10 biasa ya. Teman-teman bisa dapatkan mungkin 9 juta untuk sekarang. Tapi itu sekarang harga barunya susah didapat ya, nggak tahu, udah goib. Nah, lanjut ke perbandingannya di sini yang paling menonjol yaitu teman-teman bisa lihat ya, kalau Xiaomi Mi 10G ini kok G terus sih? Mi 10 biasa dia itu udah memakai Super AMOLED ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada always on display-nya yang menurut gue ini cakep banget. Layarnya benar-benar cakep ya. Kalau dibandingkan Samsung A52 kemarin, ya ini tuh lebih apa ya? Ini kayaknya lebih tajam sih, lebih tajam dan lebih lebih gimana gitu kulitnya. Lebih oke lah, sedikit tapi ya. Dan perbedaan yang kedua selain layarnya adalah eh, ya masih di layar tadi ya, yaitu posisi fingerprintnya juga berbeda ya. Terus yang kedua yaitu memori yang digunakan, memori kecepatan memorinya. Yang Xiaomi Mi 10T Pro ini udah memakai yang UFS 3.1, sedangkan yang Mi 10G ini dia itu memakai yang 3.0. Jadi beda 1 poin aja. Selanjutnya perbedaan yang ketiga yang paling mendasar dari ini tuh baterainya juga berbeda ya. Kalau Xiaomi Mi 10G ini, Xiaomi Mi 10T ini dia pakai yang 5000 mAh, sedangkan yang Mi 10 biasa ini menggunakan yang 4780 mAh. So, ya beda sedikit aja sih. Untuk pemakaian sehari-hari saya belum bisa bandingkan ya karena HP ini juga baru datang. Oke, sebagai perbandingan selanjutnya saya akan coba membandingkan hasil kameranya. Jadi kita pakai point on shoot aja ya. Nah, di sini AI-nya mati semua ya, teman-teman. Nah, langsung kita jepret aja langsung. Di sini ada tanaman hias. Kita coba lihat. Mungkin kalau di layar HP kan nggak terlalu kental. Saya coba langsung zoom ke tengah sini aja ya. Fokuskan ke tengah. Ya, dan jepret. Oke, sekarang saya akan coba yang Mi 10T. Langsung fokuskan ke tengah. Fokuskan ke tengah dan jepret. Udah. Jadi sekali lagi teman-teman, ini barang yang ada di sini tuh semua murni punya saya pribadi. Jadi hasilnya dan reviewnya tuh murni pendapat saya, nggak ada endorse, nggak ada lain-lain. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan langsung yang dari mata saya sendiri. Iya, kalau dilihat sih di sini warnanya yang dihasilkan sih hampir sama ya. Hampir sama, walaupun di sini saya lihat menggunakan layar IPS dan layar AMOLED. Di sini yang saya perhatikan adalah detailnya, di mana saya nggak menemukan hal-hal yang miss atau nggak bagus gitu kan. Tapi kalau mau dilihat dari detail ya untuk daun ini, di sini kayak kelihatan rada buram. Kalau Mi 10G 10T ini lebih, ini kok susah sih?
Mi 10T ini lebih rapi ya dibandingkan ini. Ya walaupun sebenarnya detail kecil aja. Di sini kayak ada buram-buramnya sedikit. Nah, sekarang saya akan coba yang selanjutnya saya akan coba speakernya ya. Speakernya ini katanya cakep banget. Di mana YouTube? Apakah ada YouTube? Gak ada ya. Oke, jadi itu aja dulu untuk first impression dan perbandingan Xiaomi Mi 10 biasa ini dengan Xiaomi Mi 10T Pro. Dan untuk kameranya juga hampir sama, 100 lebih megapiksel juga. Jadi kalau teman-teman mau saya bandingkan ini, tinggalkan komentar di bawah apa yang harus saya bandingkan dan apa yang harus saya tuh buatkan konten. Jadi sekian dulu video ini. Jangan lupa tinggalkan komen, jangan lupa like, biar saya makin semangat gitu membuat konten seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan kekurangan di video ini, silahkan tinggalkan komentar agar channel ini lebih baik ke depannya. Oke, so di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya.